kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi materi budaya positif. Ini adalah rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani pada saat ini. Jadi untuk diseminasi materi budaya positif tentunya sudah pernah kita sering dengar ya, beberapa kali memang sudah pernah disampaikan oleh guru penggerak yang lain. Oke, baik. Konsep utama budaya positif seperti yang dilihat di sini yaitu ada 8, yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi atau segitiga restitusi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan ya profil pelajar Pancasila kita ada berapa? Ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, apa lagi? Mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan bergotong royong. Jadi sesuai dengan lagunya, ada lagunya kan? Oke. Kemudian materi yang kedua yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini semua adalah ilustrasi yang tidak benar. Jadi selama ini kita mungkin berusaha untuk mengontrol murid, padahal kita bukan seorang pengontrol. Jadi kita itu sebagai seorang guru sudah sepantasnya lah menuntun. Jadi sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu bukan hanya menuntut tetapi menuntun. Menuntun apa? Menuntun kodrat yang sudah ada pada diri anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesungguhnya seorang siswa itu sebenarnya memiliki karakter positif yang ada di diri mereka. Kita sebagai guru hanya berusaha untuk menajamkan karakter tersebut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal, kemudian model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol itu adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sesuatu. Setiap perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, jadi dalam teori kontrol ini dijelaskan bahwa kita sebagai seorang guru itu wajib untuk memenuhi kebutuhan siswa atau murid yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kenapa dalam teori kontrol atau pembelajaran kurikulum merdeka itu diterapkan bahwa ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya tentang setiap siswa kita berikan tugas yang berbeda, tetapi juga biasanya karena kita sudah pernah kemarin dalam sumatif bahwa penugasan atau penilaian itu kita lakukan berbeda. Misalnya siswa ini kita bikin supaya mereka membuat sebuah tugas atau penilaian berupa video. Kemudian ada lagi siswa yang lain mungkin mereka suka
membuat gambar atau membuat infografis, atau mereka lebih senang berkreasi dengan bahan-bahan bekas atau barang-barang bekas, itu juga bisa. Itu dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bukan hanya tentang pembelajaran di kelas yang kemudian kita bedakan antara yang lebih lambat dalam penyerapan pembelajaran, yang lebih cepat, itu bukan hanya di situ, ya. Itu dinamakan teori kontrol. Sekarang kita ke disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri, menumbuhkan kesadaran tanpa reward, ancaman atau hukuman, dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Disiplin dapat dipahami sebagai sebagai sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi memang sudah pernah atau sering sekali kita mendengar disiplin positif ini, ya, yaitu suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa karakter dalam diri anak itu yang harus kita tajamkan. Jadi bukan hanya tentang menghukum, tetapi ini adalah tentang motivasi yang ada pada diri mereka. Jadi itu yang harus kita tajamkan lagi. Next, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang seperti tadi yang harus kita tajamkan pada saat kita menerapkan disiplin positif, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan atau organisasi yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar, kritis, mandiri, dan kreatif. Kemudian IBO, Primary Youth Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, komitmen, mandiri, kerjasama, menghargai, antusias, percaya diri, empati, keingin-tahuan, dan kreativitas. Kemudian yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada diri murid kita. Bukan hanya tentang pelajaran, tetapi juga tentang karakter. Bagaimana mereka menumbuhkan nilai-nilai positif atau disiplin positif atau karakter baik dalam diri mereka. Kita tahu sesungguhnya seorang murid itu memiliki hal yang positif dalam dirinya. Cuman kita sebagai guru yang wajib untuk memberikan sebuah kontrol atau memberikan sebuah sebuah penegasan gitu ya, penajaman agar karakter positif tersebut menjadi sebuah hal yang bisa mereka bawa dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Oke, next, ya. Kebutuhan dasar manusia. Saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Oke, dalam kebutuhan dasar manusia bertahan hidup yang diperlukan adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Dalam penguasaan ada harga diri, kebutuhan untuk dianggap, didengar, diakui, berprestasi, dan memimpin. Dalam kebebasan itu kita ambil mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Sedangkan untuk kesenangan yaitu bermain, humor, antusias
antusiasme dan tertawa. Jadi setiap siswa atau setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Jadi inilah yang harus kita fokuskan pada murid atau tenaga atau pendidik atau peserta didik kita. Ya, jadi peserta didik kita amati, kita berikan diagnosis sehingga kita tahu kebutuhan dasar mana yang kira-kira mereka inginkan. Misalnya mereka biasanya sering bermain di kelas, tertawa-tawa di kelas. Jadi itu adalah mungkin kepuasan atau kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi adalah kesenangan. Jadi mereka senang ribut di kelas, itu berarti mereka kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi adalah kesenangan. Bagaimana kita sebagai guru memenuhi kebutuhan dasar kesenangan mereka? Kalau mereka senang humor, senang bermain di kelas, apa kebutuhan dasar yang kira-kira kita bisa terapkan di kelas? Apa ya? Kalau misalnya mereka senang bermain, senang humor, senang antusias, senang tertawa, kalau di kelas kita bisa terapkan dengan ice breaking. Nah, jadi itu kebutuhan dasar manusia yang kesenangan itu bisa kita penuhi dengan ice breaking di kelas. Jadi itu ya salah satu contohnya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada motivasi ekstrinsiknya ada 2, intrinsiknya 2. Intrinsiknya 1. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi 2 ini adalah motivasi ekstrinsik seseorang sehingga membuat mereka merubah perilakunya menjadi hal positif. Tetapi motivasi ekstrinsik ini sebenarnya adalah motivasi yang bukan tidak seharusnya ya. Seharusnya intrinsik dulu baru ekstrinsik. Jadi kita menumbuhkan motivasi dalam diri mereka dulu sehingga mereka itu tidak lagi mendapatkan atau meminta iming-iming dari kita. Ini kan kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena lebih sering diberikan hukuman sehingga mereka berubah perilaku. Oh, saya harus taat peraturan karena mereka takut sebenarnya. Takut akan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, pernah nggak di kelas misalnya memberikan reward buat anak-anak berupa hadiah dan lain sebagainya? Ternyata itu adalah hal yang tidak baik dalam pembelajaran. Karena motivasi tersebut karena itu dapatnya atau keluarnya dari ekstrinsik. Jadi mereka akan terus-menerus menagih kita, gitu ya, dengan imbalan atau penghargaan dari kita. Jadi mereka akan misalnya di kelas, oh kalau misalnya dapat nilai bagus, dapat hadiah ini, misalnya seperti itu. Motivasi mereka bukan dari, oh aku ingin belajar karena aku pintar, karena ingin cerdas dan lain sebagainya. Tetapi karena mendapatkan penghargaan tersebut, karena ingin mendapatkan hadiah dari kita. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik sebenarnya. Yang kita ingin lakukan di sini adalah motivasi intrinsik. Bagaimana menumbuhkan rasa mandiri dan sebagainya tadi, nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dijelaskan, sehingga mereka itu mempunyai kesadaran diri, suatu saat misalnya kita mempunyai tugas karena kita tidak mempunyai lagi imbalan atau penghargaan. Mereka tidak mau lagi melakukan tugas tersebut karena mereka hanya ingin mendapatkan penghargaan. Mereka hanya ingin mendapatkan imbalan, bukan dari diri mereka sendiri bahwa oh tugas ini harus dikerjakan karena harus sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai yang ada. Oke, jadi itu ya. Kemudian, nah ini dia tadi hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya kamu terlambat, kamu bersihkan WC, itu dinamakan hukuman. Jadi murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah karena hanya kita yang membuat peraturan tersebut.
Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi itu lebih kepada lari keliling lapangan misalnya dan lain sebagainya. Jadi dia tidak tahu bahwa kesalahannya itu seperti apa, tetapi kita langsung menghukum mereka seperti itu. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini sebenarnya beda dengan hukuman. Tetapi konsekuensi ini misalnya di kelas itu kita mengadakan pembelajaran, misalnya ada murid terlambat. Jadi mereka kita berikan waktu untuk pembelajaran tambahan sebanyak mereka terlambat masuk ke kelas. Itu dinamakan konsekuensi. Tetapi lagi-lagi hal ini juga masih membuat murid tidak nyaman karena kita hanya mencoba memberikan apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan kepada mereka, dan mereka tidak memahami kesalahan mereka. Yang ketiga yaitu restitusi. Nah, hal ini yang harus kita lakukan yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, kita bahas lagi di sini nanti untuk restitusi ya. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira sekarang kita berada dalam posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, ataukah teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira kalau teman-teman, Bapak Ibu semua, kira-kira sedang berada dalam posisi yang mana? Ya, kalau penghukum, saya kira kita pernah melakukannya pasti ya, secara tidak langsung atau secara tidak sadar pasti kita pernah melakukan itu. Ya, kemudian teman, pernah nggak posisi kontrol sebagai teman? Pernah. Kemudian pembuat rasa bersalah. Oke, kita bahas ya setelah ini ya. Ya, ini siswa tidak memakai, ini contoh kasus, sebuah contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai posisi kontrol penghukum, maka guru akan memerintahkan, ayo bersihkan WC. Nah, itu dalam posisi kontrol seorang penghukum. Sementara untuk pembuat rasa bersalah, itu kita akan mengucapkan mungkin setiap Senin kamu terus yang melanggar. Apa kamu memang ingin berubah, gitu ya? Atau misalnya kamu nggak takut, misalnya demi ibu, gitu ya, misalnya demi ibu kamu kok terus-menerus melakukan pelanggaran, gitu ya? Itu membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi oh iya ya kasihan ibu, nanti ibu yang dimarahin pas sekolah, dan lain sebagainya. Misalnya ibu gurunya lagi piket, nanti ibu gurunya yang ditegur. Nah, jadi dia merasa bersalah dengan gurunya. Jadi bukan motivasi dalam diri. Nah, kemudian sebagai teman ini dia ciri-cirinya lebih ramah. Jadi dia lebih ramah, lebih friendly, lebih membuat anak-anak tuh menjadi tidak takut gitu ya, tidak segan dengan kita. Jadi contohnya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu kali ini, ya sudah nggak apa-apa, kali jangan berbuat lagi ya. Biasanya ini diselingi dengan candaan, ya, ketawa-tawa. Jadi itu mereka lebih cenderung akan melakukan kesalahan lagi karena mereka merasa kita itu sebagai tamengnya. Oh ada ibu ini, oh ada ibu itu, nggak apa-apa gitu ya. Dia sebagai pemantau. Nah ini tadi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu ke koperasi sekolah dan beli atributnya. Sekali lagi ini adalah pemantau. Jadi beliau ini sebagai guru memberikan konsekuensi, tetapi tidak dari dalam diri anak. Jadi anak itu tidak diberikan waktu untuk membuat untuk mencari solusi terbaik atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi gurunya sendiri yang membuat konsekuensinya seperti itu. Jadi anak tinggal mengikuti apa yang diarahkan oleh guru.
terakhir. Nah, ini dalam posisi manajer. Dalam posisi manajer, kita sebagai guru menanyakan apa kesalahan anak. Kemudian, apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan kita yang menentukan lagi. Jadi ada beda antara pemantau dan manajer ya. Jadi dalam pemantau tadi kita yang menentukan konsekuensinya, sementara dalam manajer itu anak diminta berpikir apa konsekuensi atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi itu memang agak sedikit mirip, cuman memang untuk manajer ini di atasnya pemantau. Mungkin kita juga pernah sebagai pemantau, tapi untuk manajer ini saya rasa masih belum begitu kita terapkan dengan maksimal. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira posisi kontrol apa? Tadi kan ada 5 ya. Ada posisi pemukul, teman, kemudian buat rasa bersalah, kemudian ada pemantau dan manajer. Kira-kira kalau gurunya berkata, saya kecewa sekali dengan kamu, apa yang posisi kontrol apa yang diambil guru? Oke, membuat rasa bersalah ya. Betul. Ya, jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi gurunya tuh seakan-akan seakan-akan membuat siswanya itu merasa bersalah. Oh, ibu kecewa dengan saya. Oh, jadi saya salah gitu ya. Jadi ini adalah hal yang dihindari seharusnya. Kemudian yang kedua tadi ya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa ya yang ada di sini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum sebenarnya ya. Jadi ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Setelah itu dihukum. Ya. Setelah itu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa yang ada di sini? Beliau menanyakan bagaimana solusi atas permasalahan yang tadi sudah dilakukan. Kira-kira apa ya posisi kontrolnya yang terakhir ya, yaitu manajer. Jadi beliau menanyakan, mencari solusinya anak-anak sendiri. Jadi mereka yang membuat kesalahan, mereka sendiri yang mencari solusinya. Setelah itu, ayo kerjakanlah demi Bapak Ibu. Apa ya? Kalau ayo kerjakanlah demi Bapak Ibu. Sebagai teman ya, lebih friendly gitu. Jadi lebih friendly. Jadi dia menganggap bahwa anak-anak itu sebagai teman. Sekarang kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisinya penghukum sebenarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira mengapa ya? Kita memilih tentang keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Oke, jadi pembentukan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berupa pernyataan universal yang positif, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan melibatkan semua warga kelas. Berbeda dengan peraturan kelas, biasanya peraturan kelas itu hanya kita buat sendiri, ya kan? Kemudian ada tulisan dilarang ini, tidak boleh ini. Jadi dalam keyakinan kelas ini kita rubah kata-kata tersebut menjadi kata-kata positif. Misalnya dilarang ribut di kelas. Kalau kita ubah menjadi kata-kata positif dalam bentuk positif, kira-kira apa isinya? Dilarang ribut di kelas. Kita ubah menjadi kata-kata positif. Apa yang kira-kira ya?
sopan santun di kelas, berbicara yang baik, ya kan? Boleh. Nah, itu adalah kata-kata positif. Kemudian misalnya dilarang menghamburkan sepatu, kalau dilarang meletakkan sepatu tidak pada tempatnya. Kita ubah juga menjadi kalimat positif. Apa? Kalimat positifnya kira-kira kalau dilarang meletakkan sepatu berserakan. Sepatu berserakan. Betul, simpanlah sepatu di tempatnya. Jadi itu lebih mengajak ya, bukan menyuruh, tetapi mengajak. Jadi mereka anak-anak itu kan lebih senangnya diajak, bukan disuruh, gitu ya. Jadi itulah pentingnya keyakinan kelas, karena hal tersebut membuat sesuatu yang mereka anggap sebagai itu sebuah hukuman atau tekanan menjadi sebuah ajakan. Oh ya, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, bisa kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu lebih pada ajakan. Kemudian segitiga restitusi, yaitu suatu proses komunikasi yang dilakukan guru dengan murid atau orang tua dengan anak, dengan tujuan anak dapat memiliki disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah dan menjadi pribadi yang tetap memegang nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi itu kita bagi jadi 3, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita bahas satu lagi, menstabilkan identitas. Jadi setiap kita sebagai guru menyelesaikan masalah siswa itu harus mengingat segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran, karena seseorang yang dalam kondisi emosional tidak dapat berpikir rasional. Merubah anak yang gagal karena telah berbuat salah menjadi anak yang sukses. Oke, jadi dalam menstabilkan identitas, saat anak berbuat salah, kita panggil. Setelah itu, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dengan cara misalnya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi pertama yang harus kita lakukan kepada anak atau kita ucapkan kepada anak yaitu seperti itu tadi. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi mereka sudah, oh iya betul, tidak ada yang sempurna. Jadi emosi yang mereka sudah lakukan pada saat mereka membuat kesalahan itu stabil dulu. Kita stabilkan dulu. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan dengan prinsip membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan. Setelah kita menstabilkan identitas tadi, kita memvalidasi tindakan murid kita yang salah itu. Misalnya dengan ucapan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang baik dari dirimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, setelah mereka sudah mulai emosinya meredah, kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu karena apa? Kita tanyakan dulu alasan mereka. Sebelum kita menjudge mereka dengan hal-hal buruk, kita tanyakan alasan mereka melakukan hal itu. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Pada tahap ini dilakukan dengan teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik,
memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk mengajak murid memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar keyakinan. Jadi ini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Jadi disarankan atau memang lebih baik di kelas itu, di mata pelajaran kita pasti yang utama, kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu dibuat dengan anak-anak, bukan cuma kita. Jadi disepakati bersama. Kalau mereka melakukan kesalahan, jadi kita kaitkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat. Jadi apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi setelah tadi mensampaikan identitas, tidak apa-apa. Setiap orang mempunyai kesalahan memang. Setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Setelah itu kita tanyakan kesalahannya. Apa kesalahan, alasan dalam melakukan kesalahan? Setelah dia mengutarakan alasannya, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, setelah tadi kamu tahu kesalahan kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Atau nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar dari peraturan tersebut, dari kesalahan yang sudah kamu lakukan? Jadi seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memulai sesi diskusi. Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam benak Bapak Ibu tentang disiplin positif ini ya, tentang budaya positif. Tentang budaya positif ini boleh apa saja biar kita bisa mendiskusikan bersama-sama. Jadi saya sudah tadi menyebarkan post-it ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita akan berdiskusi. Boleh 5 menit ya Bapak Ibu ya. Ya baik, jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana Oke, jadi ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. 2 saja ya Bapak Ibu ya. Bagaimana membedakan posisi kontrol pemantau dan manajer? Yang kedua, apakah keyakinan kelas bisa berbeda-beda dalam setiap mata pelajaran? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan memutarkan sebuah video yang bisa kita lihat bersama-sama. Jadi ini adalah video tentang 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan pendidik yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke ya, jadi dalam video tadi kita sudah menyaksikan atau mendapatkan contoh tentang bagaimana kita sebagai guru berada dalam 5 posisi kontrol ini, ya kan? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari teman saat menyaksikan video. Nah, ada yang bertanya pemantau dan manajer itu bedanya apa, ya? Karena itu hampir mirip, ya kan, pemantau dan manajer. Jadi dari video tadi yang bisa kita lihat adalah pemantau itu dia berusaha untuk memberikan peraturan pada murid sehingga murid tersebut hanya tahu konsekuensinya saja, hanya tahu konsekuensi. Oh ya, kalau saya terlambat, saya mendapatkan konsekuensi seperti ini. Jadi itu pemantau. Sedangkan untuk manajer lebih pada bagaimana seorang guru itu menggali hal yang kesalahan yang mereka lakukan itu alasannya apa dulu, alasannya apa, kemudian solusinya seperti apa. Nah, itu ada dalam posisi manajer. Dalam posisi apa kita sekarang? Ya, masih kita usahakan menjadi seorang manajer. Saya mempunyai contoh juga untuk penerapan posisi manajer. Jadi kemarin saya sudah mendapatkan tugas untuk membuat sebuah video di mana menganalisis 2 buah kasus di mana guru ini bertindak sebagai seorang manajer. Kita lihat dulu ya. Disiplin positif sebagai posisi kontrol guru ya. Kebetulan sudah saya upload di YouTube saya. Bagaimana kabarnya? Saya, ya Bu. Sebenarnya saya saya mau belajar, saya pergi dan masih sangat menyenangkan. Hampir kita belajar ini, namun apa yang kamu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan plan sekolah? Tidak Bu, sebenarnya saya tidak bereksplor tanpa berpikir. Aku ingat dengan keyakinan sekolah kita. Kira-kira apa keyakinan yang bukan terkait untuk itu?
Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu lakukan? Saya bisa minta izin kepada pendidik kamu. Mungkin ada yang lain. Saya tidak setuju kepada pendidikanku. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus berarti ke sekolah ya. Ya Bu, sekolah saya akan bisa mengerti. Terima kasih Dina. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Dina, silahkan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak di sini? Mungkin berkaitan dengan tersebut. Ya benar. Lalu kamu mau masuk sekolah? Ya Bu, masuk. Tapi sebenarnya aku yang bertugas. Dina, semua orang pernah melakukan namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu melakukan tugas? Saya capek Bu dan mengantuk. Soalnya kemarin malam saya game di HP. Sampai jam 12 malam. Akhirnya tetap belajar di kantor. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Keyakinan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum Bu. Keyakinan kelas mana? Kalau baca Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi atas masalahnya? Ya Bu, karena saya pada niat maksud. Kedua, saya dikatakan tugas pada dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Aku dan akan saya lakukan besok. Di April apresiasi tanggung jawabmu dan kamu berkelanjutan. Terima kasih Bu. Permisi, teruskan. Oke, baik ya, itu tadi contoh penerapan posisi guru sebagai seorang manajer. Nah, pada saat itu saya menempatkan diri saya untuk mengetahui kesalahan apa yang mereka lakukan terlebih dahulu. Setelah itu mencari solusi terbaik. Jadi dalam posisi manajer sudah sepantasnya seorang guru itu memberikan hal yang seharusnya mereka bisa membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Jadi itu yang lebih penting, itu yang paling penting dalam posisi kontrol manajer tersebut. Oke Bapak Ibu, sekarang sudah siapkah kita sebagai guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran, pemantau, dan manajer untuk membimbing karakter murid kita sehingga menjadikan mereka memiliki karakter positif. Bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang membina atau mendidik karakter positif yang ada dalam diri kita. Kenapa Pak Ibu kira-kira ada yang mengganjal? Tidak ya? Oke. Sekarang yang kedua, apakah keyakinan kelas bisa berbeda-beda dalam setiap mata pelajaran? Ini tentang keyakinan kelas. Kira-kira bisa berbeda atau tidak Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Jadi keyakinan kelas ini bisa berbeda-beda dalam setiap mata pelajaran karena kita kan di SMP. Jadi kita mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Mungkin di mata pelajaran ini berbeda, mata pelajaran matematika berbeda, mata pelajaran IPA berbeda. Jadi tergantung gurunya masing-masing bisa. Jadi nanti keyakinan kelas itulah yang akan menjadi sebuah sebuah acuan untuk kita menerapkan disiplin positif, terutama dalam mata pelajaran kita dan terutama juga dalam pembelajaran di kelas. Ya, jadi itu pentingnya keyakinan kelas. Ini dimulai dari kapan nih Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya. Ya, ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas belum? Sudah ya? Oke, sudah. Kira-kira apa sih yang sudah Bapak Ibu rasakan setelah membuat keyakinan kelas itu kira-kira? Kelas jadi lebih terkontrol, ya kan? Kemudian juga kegiatan atau perilaku anak juga lebih menjadi terkontrol karena dia tahu bahwa dia punya keyakinan kelas yang sudah dia buat sendiri dengan teman-temannya, ya kan? Itu saja.
Ada lagi pertanyaan lain? Sudah siap ya kita melaksanakan disiplin positif di kelas? Oke, sekian dulu diseminasi disiplin positif yang sudah kita laksanakan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.